Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Senin 28 Maret 2022 terangkum dalam Sumeko News. Pemeriksaan perkara dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya kembali bergulir di persidangan Pengadilan Tipikor Palembang. Persidangan yang digelar Senin 28 Maret kembali mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU Kejati Sumsel dengan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Yose Rizal SHMH. Mantan Kadis PUCK Sumsel Edi Hermanto yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini mengatakan, pada akhir tahun 2015 menjelang akhir masa jabatannya sebagai Kadis PUPR Sumsel ditunjuk oleh Yayasan Masjid Sriwijaya sebagai Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya menggantikan Alex Nurdin. Edi ditunjuk sebagai Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya oleh pihak Yayasan Masjid Sriwijaya Zamzami Ahmad dan Marwa Mdia yang menemui di kantor dinas PUPR Sumsel. Penunjukan itu karena sebagian besar dokumen-dokumen pembangunan ada pada dinas PUCK Sumsel. Edi mengaku tidak tahu adanya permasalahan lahan-lahan yang akan dibangun masjid yang digadang-gadang terbesar se-Asia Tenggara. Ardani selaku Ketua Divisi Hukum serta Lahan kala itu tidak pernah melaporkan hal tersebut kepadanya. Edi menganggap Ardani yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Ogan Ilir tersebut tidak pernah aktif sebagai Ketua Divisi Hukum dan Lahan. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Seorang security Arif 30 tahun warga Kelurahan 8 Ulu, Palembang mengalami luka lecet di wajah, tangan dan kakinya setelah ditendang oleh orang tidak dikenal Senin 28 Maret sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Kejadiannya di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, tepatnya depan showroom Mitsubishi Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Korban Arif pagi itu sedang dalam perjalanan ke tempat kerjanya di Kertapati, Palembang. Saat di tempat kejadian perkara, ada pengendara sepeda motor lain yang membunyikan klakson beberapa kali. Pengendara tersebut tiba-tiba menendangnya hingga terjatuh, sementara terlapor melarikan diri. Arif pun dibantu warga sekitar yang melihat kejadian. Arif kemudian melaporkan peristiwa yang dialami ke Polrestabes Palembang. Polisi sudah mendatangi lokasi tempat kejadian perkara. Denny, Sumeko TV melaporkan. Ratusan pelajar dan mahasiswa mengikuti diskusi kripto terkini di Ballroom Hotel Ariduta Palembang Senin 28 Maret siang. Diskusi itu bertema potensi aset kripto anak bangsa sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, dan CEO PT Kanokami Dobilega Putra hadir dalam diskusi itu dan memberi materi sosialisasi kepada para pelajar dan mahasiswa. Acara berjalan dengan suasana penuh hikmat, satu persatu narasumber memaparkan materi sosialisasi mengenai aset kripto secara bergantian. Pelajar dan mahasiswa yang hadir dalam acara itu dengan serius menyimak paparan materi dari para narasumber. Wakil Gubernur Mawardi Yahya mengatakan diskusi ini bertujuan membuka pola pikir masyarakat Sumsel agar mengenal dengan investasi digital, salah satunya kripto. Sementara itu, Helen, salah satu mahasiswi Kota Palembang, mengatakan diskusi ini memberi pengetahuan positif tentang aset kripto. Naba, Sumeko TV melaporkan.
Kripto di Indonesia bukan mata uang tetapi hanya aset atau komoditas sehingga jelas tidak bisa dijadikan mata uang yang sah. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga saat diskusi kripto terkini di Ballroom Hotel Ariduta Palembang, Senin 28 Maret siang. Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga mengatakan, karena bukan mata uang maka kripto ditetapkan sebagai komoditas yang berarti barang dagangan atau benda niaga yang diatur Kementerian Perdagangan. Kesepakatan kripto sebagai komoditas aset perdagangan telah diatur oleh pemerintah. Sebagai aset perdagangan ada yang resmi legal namun ada juga yang ilegal. Jika ilegal akan terkena hukum pidana. Pada tahun 2019 di Indonesia masih sedikit masyarakat yang mengenal atau membicarakan kripto. Tetapi beda dengan sekarang masyarakat mengenalnya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat banyak mengenal dan harga aset ada peluang kenaikan. Sehingga menjadi satu potensi besar bagi Indonesia dengan membangun ekosistem yang baik. Naba, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.